Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rifai dari Fakultas Kehutanan IPB angkatan 56. Oke, Oke, baik. Di sini saya bersama Mas Dimas. oke, siap. Halo Mas Ya, Dimas. gimana? Ya, baik-baik, Mas Pai. Oke, gimana kabarnya Mas Dimas? Alhamdulillah baik. Kira-kira sekarang lagi sibuk apa nih Mas? Ya, biasalah kesibukan mahasiswa aja di kala kuliah online gini. Oke, mungkin sebelumnya kita perkenalkan diri dulu ya. Silakan Mas Dimas. Ya, ya perkenalkan nama saya Dimas Kesang, mahasiswa Ilmu Komunikasi salah satu universitas swasta di Cirebon. Oke, kita lanjut ke intinya aja ya Mas. Jadi Ya, di tidak sini boleh. kan ada isu-isu strategis dalam pengelolaan lingkungan hidup yang dihadapi pemerintah. Yang pertama nih illegal logging. eh Tahu nggak sih illegal logging itu apa, Mas? Oh, kalau nggak salah illegal logging itu ini ya penebangan hutan secara ilegal kalau nggak salah, secara nggak resmi gitu tuh. Kalau Ya, nggak salah seperti itu, Mas. oke. Berarti itu kan penebangan hutan secara tidak resmi ya dan tidak ada Iya, naungan dari liar lah pemerintah gitu apapun tuh. ya. Nah, kira-kira Heeh. pendapat dari Mas Dimas sendiri itu gimana tentang illegal logging? Ya kalau eh, pendapat pribadi saya ya Mas Pai, illegal logging ini sangat buruk gitu bagi ekosistem hutan lah atau ekosistem alam ya. Karena dapat menyebabkan adanya bencana-bencana gitu. Karena ya otomatis kan hutannya gundul kan di situ. Jadi daya serap air pun berkurang. Mungkin bisa berefek banjir atau longsor. Itulah kalau menurut saya mah. Betul sekali, Mas Dimas. Karena di sini memang illegal logging itu tidak dalam naungan pemerintah, jadi tidak diawasi oleh Iya, pemerintah. Lalu misalkan terjadi hal apapun yang tidak diinginkan oleh kita semua, maka yang disalahkan pasti pemerintah. Padahal pemerintah sendiri bukan yang melakukan penebangan tersebut gitu. iya. Nah, Ya isu memang isu selanjutnya ini ada lagi yang namanya pertambangan ilegal. Kira-kira pertambangan ilegal tuh menurut Mas Dimas kayak gimana nih pendapatnya? ya sebenarnya pertambangan ilegal ini tidak jauh berbeda ya dengan tadi penebangan secara ilegal. Tapi konteksnya kalau pertambangan ini kan dalam lingkup ini ya pertambangan gitu. Dalam pertambangan ilegal ini kan berarti tidak adanya pengawasan langsung dari pemerintah, tidak adanya izin resmi gitu atas pembukaan tambang tersebut ya kan. Dan ini juga pasti dampaknya buruk lah buat lingkungan dan masyarakat sekitar tambang gitu. Kalau yang saya dapat dari informasi-informasi di berita mah gitu. Hmm, Sebenarnya pertambangan ilegal itu baik nggak sih bagi masyarakat setempat gitu? Kalau ini dalam segi apa ya, kalau misal ekonomi mungkin dapat ini ya meningkatkan kualitas ekonomi di situ ya. Cuman kalau dari segi lingkungan hidup atau kesehatan masyarakat itu tuh sangat buruk mas, karena dari sisa-sisa pertambangan kayak lubang-lubang hasil pertambangan itu kan dia itu menghasilkan ini ya senyawa-senyawa kimia mungkin ya yang tidak baik untuk apa ya kayak air di sekitar situ, kemudian ya binatang-binatang ternak di sekitar situ, juga kehidupan masyarakat di sekitar situ. Itu sih Mas Pai. Iya betul sekali Mas Dimas. Jadi memang pertambangan ilegal dan illegal logging itu sangat tidak disarankan ya untuk kita semua sih karena memang tidak dalam Iya, naungan pemerintah gitu. betul Nah, betul betul. kita beralih ke ini Mas Dimas, isu pengelolaan lingkungan hidup yang lainnya yaitu pencemaran laut Mas. Jadi di sini kan pencemaran misalkan kondisi laut yang tercemar disebabkan oleh manusia seperti minyak tertumpah ke laut nih. Terus ada lagi Hmm, pencemaran sampah organik di laut yang mengganggu ekosistem dan keindahan panorama laut. Nah, bagaimana kira-kira pendapat Mas Dimas tentang pencemaran laut? Sedangkan Indonesia sendiri sangat kaya dengan eh, apa ya di laut ini biota laut ya. iya biota lautnya gitu. Gimana tuh Mas Iya Dimas? iya. Ya sebenarnya kalau dilihat langsung ya di
laut kita sendiri yang terdekat lah. Saya kan hidup di Cirebon gitu. Di Cirebon itu kan laut sudah tercemar oleh limbah-limbah organik dan anorganik ya, yaitu Iya. limbah dari pabrik ataupun limbah dari rumah tangga. Nah, hal-hal seperti ini tuh disebabkan oleh ini ya, kebiasaan masyarakat yang buruk gitu, membuang sampah dengan sembarangan, entah itu di sungai ataupun di daerah aliran-aliran ya, drainase seperti itulah yang mengalir langsung ke laut. Nah, hal tersebut itu menyebabkan laut eh, laut-laut sekitar Cirebon ini tercemar, dan akibatnya ini ya, produktivitas nelayan itu jadi turun gitu. Jadi banyak nelayan-nelayan lokal di sini itu mereka mencari penghasilan atau mencari ikan itu di daerah laut lain, entah itu dekat Jakarta atau Indramayu. Itu sangat buruk sekali sih bagi ekosistem laut juga. Kalau menurut saya sih gitu, Mas. Oke, berarti pencemaran laut ini bisa dibilang menurunkan ekonomi dari nelayan lokal ya gitu ya, Mas. Ya, tentu saja. Lalu apakah ada gitu dampak positif dari pencemaran laut? Sangat tidak ada, Mas. Kalau dampak positif dari yang namanya pencemaran itu nggak ada sama sekali ya. Mungkin yang ada itu adalah bagaimana mencari solusi Nah, untuk solusi dari sendiri dari Mas Dimas, kira-kira dari pencemaran laut, hal apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang sadar gitu akan lingkungan hidup yang memang sudah tidak sesuai lagi gitu, Mas? Oke. Sebenarnya saya juga salah satu pelaku ya, perusak dari alam semesta ini ya. Maksudnya ya, secara tidak langsung saya juga kadang secara tidak sadar itu membuang sampah sembarangan. Tapi ada beberapa solusi mungkin yang bisa ditawarkan ya, atau dilakukan oleh masyarakat gitu. Yang pertama itu mengurangi konsumsi ini ya, bahan baku plastik lah. Iya, betul. Nah, plastik ini kan sangat berpengaruh ya kepada lingkungan gitu, karena dia juga tidak mudah untuk ini ya, hancur lah ibaratnya, iya, bertahun-tahun. bisa bertahun-tahun. Itu pengurangan gitu. limbah plastik. Terus tuh memulai gaya hidup yang lebih sehat gitu. Kayak misal beli makanan atau minuman itu membawa wadah sendiri. Jadi jangan terlalu inilah membuang limbah gitu, limbah yang banyak. Itu sih, Mas. Oke, berarti kita setiap harus membeli makanan, harus mengurangi plastik, lalu misalkan minuman kita juga harus membawa tumbler minuman gitu ya, Mas. Nah, itu lebih bagus sih. Oke, itu kiat-kiat yang mungkin bisa kita lakukan sebagai pemuda yang sederhana lah ya. Iya, betul sekali. Nah, yang terakhir nih Mas, kira-kira ada pengelolaan lingkungan hidup yang sedang marak lagi isunya nih, yaitu alih fungsi lahan pertanian. Alih fungsi lahan pertanian itu banyak lahan produktif yang dikonversi menjadi area industri sehingga berpengaruh pada produktivitas pangan yang dihasilkan di dalam negeri. Nah, kira-kira dampak negatif dulu nih Mas, dampak negatif dari alih fungsi lahan pertanian tuh apa sih gitu? Yang pasti ya, petani itu kehilangan sumber penghidupannya, dia itu kehilangan di situ karena ya beralih fungsi menjadi industri ya. Sehabis itu produktivitas bahan pangan kita pasti menurun ya. Akibatnya negara pasti harus mengimpor dari negara lain gitu, entah itu beras atau yang lainnya ya. Dan yang selanjutnya itu adalah rusaknya lingkungan akibat adanya kegiatan industri ya. Karena kan secara tidak langsung kegiatan industri ini menghasilkan limbah gitu. Nah, limbah-limbah ini juga dapat merusak ekosistem lingkungan di sekitarnya. Walaupun memang ya, kalau ada kegiatan industri kan pasti ada penyerapan tenaga kerja gitu kan Mas biasanya. Iya, betul Mas. Cuman kan di sini kita tidak tahu gitu bagaimana nasib-nasib petani yang memang dia itu hanya mendapatkan penghasilan atau mendapatkan penghidupan dari bertani gitu kan. Itu kan kita tidak tahu gitu bagaimana kelanjutan hidup mereka.
mereka kehilangan lahannya untuk bercocok tanam. Begitu sih kalau kata saya sih. Nah, betul sekali Mas. Nah, di sini contoh misalkan di daerah kota-kota besar nih Mas ya. Setahu saya di daerah kota besar itu sudah sedikit minim sekali lahan pertanian dan sudah digantikan oleh lahan industri semua. Itu dampaknya mungkin bisa ke para petani, bahkan di kota besar sudah tidak ada petani kan. Berarti kan orang di situ udah berbeda ekonominya gitu ya Mas. Nah, Iya, ya mungkin itu salah satu kerugian dari alih fungsi lahan pertanian. Terus iya betul. kira-kira hal apa yang harus kita lakukan gitu untuk alih fungsi lahan pertanian ini? Ya sebenarnya ya kalau dalam konteks kita sebagai seorang akademisi ya kita tuh harus bisa mengadvokasi gitu. Artinya kita bisa harus bisa membantu petani untuk atau masyarakat lah untuk mempertahankan tanahnya gitu dari penggusuran atau pengalih fungsian lahan tersebut. Karena kan kalau ditinjau kembali gitu, mungkin lebih baik tanah itu tuh tidak dialih fungsikan. Karena kan petani-petani juga itu tuh butuh lahan penghidupan juga itu kan sebagai ini ya sumber pangan nasional juga kan, karena semakin sedikitnya lahan pertanian maka semakin banyak juga kita mengimpor bahan baku dari negara lain gitu. Jadi ya intinya sih kita ya harus bisa membantu lah, setidaknya mengadvokasi atau memberikan suatu edukasi kepada petani agar lahannya tersebut menjadi lebih produktif ya, agar tidak dialih fungsikan gitu sih Mas Pai. Oke Mas Dimas. Ini ada beberapa pertanyaan lagi sih Mas. Jadi ini kan Oh iya boleh boleh. isu strategis dalam pengelolaan lingkungan hidup yang dihadapi pemerintah ya, yaitu tadi alih fungsi lahan pertanian salah satunya. Nah, di sini pemerintah menghadapi alih fungsi lahan pertanian. Nah, ini kan digantikan dengan area industri. Area industri kan berarti itu para investor ya yang eh, menggusur lahan pertanian menjadi lahan industri. Investor yang masuk ke Iya. negara kita. Nah, lalu bagaimana tanggapan Mas Dimas tentang pemerintah yang mendukung ke para investor ketimbang para petani kecil yang emang dominan punya mata pencaharian di area lahan pertanian ini? Oke, kalau yang menurut saya sih pemerintah tuh tidak sepatutnya seperti itu ya. Walaupun yang dibilang investor itu bukan dari luar saja, memang ada dari dalam negeri pun. Tetapi kan seperti yang kita tahu gitu, hampir 90% masyarakat Indonesia itu kan dia tuh bermata pencarian sebagai ini ya, apa kayak petani, pekerja, UMKM ya kan, terus nelayan juga. Nah, harusnya pemerintah itu lebih berfokus pada lapisan-lapisan masyarakat seperti itu ketimbang dia itu mendukung para investor-investor untuk memekarkan ini industrialismenya lah ibaratnya, memekarkan bisnisnya gitu, dan mengorbankan ini ya lingkungan hidup masyarakat yang seharusnya masyarakat miliki gitu kan. Ya, saya sih kurang setuju ya, apalagi dengan adanya undang-undang yang baru disahkan, undang-undang cipta kerja itu atau omnibus law, itu kan sangat tidak berpihak kepada masyarakat ya, tidak berpihak kepada petani gitu, tidak sesuai dengan undang-undang agraria yang seharusnya masyarakat itu mendapatkan tanahnya untuk bertani. Sekarang malah tidak ada yang seperti itu dalam undang-undang omnibus law. Itu sih Mas Pai. Oke, berarti ini masyarakat kita yang masyarakat kecil seperti dijajah di daerah sendiri ya, Mas. Ya begitulah. Oke, baik. Iya. Mungkin itu Mas Dimas, terima kasih atas waktunya. Nanti Ya, kita ya, bisa siap, siap. bertemu lain kali berbincang-bincang tentang isu-isu yang lainnya. Boleh, boleh, boleh Mas Pai. Oke, senang bertemu dengan Mas Dimas. Ya. Sekiranya ada salah kata, mohon maaf, Mas. Oh ya, sama saya juga. Oke.
Oke, terima kasih Mas. Selamat sore. Wassalamualaikum Nah, warahmatullahi sore. wabarakatuh.